Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 82, Pernikahan Sesungguhnya. Wah, nantangin nih ceritanya. Rafin menatap kembali, ekspresi wajahnya masih terkesan mengejek. Laila tersenyum tipis dan menimpali. Siapa yang nantangin? Aku cuma mau membuktikan omongan aku aja. Baiklah, sekarang coba katakan, sejauh apa pengetahuan dan proyek yang sudah kamu jalani? Tanya Rafin masih tak ingin kalah. Laila melirik ke arah Givari yang sedari tadi hanya memperhatikan keduanya. Kemudian gadis itu membuang napas pelan. Sebenarnya Rafin pun tak bermaksud meragukan kinerja dan masa depan Laila. Tentu saja aslinya dia paham betul gadis seperti apa Laila itu. Hanya saja, Rafin sejak dulu senang menggoda dan meledek. 2 bulan lalu, aku baru aja menyelesaikan 2 proyek yang sangat menyenangkan. Kata Laila sembari tersenyum bangga. Rafin menaikkan sebelah alis dan berkata, "Oh ya, proyek apa tuh?" "Butiknya Mbak Belva dan toko buku punya Mas Rizwan." Laila berujar cepat dan penuh percaya diri. Pembangunan butik dan toko buku dalam waktu sekian bulan itu adalah hal yang mungkin. Karena dari jenis bangunan yang tidak terlalu besar juga banyaknya tim anak buah. Jadi memungkinkan proses pembangunan cepat rampung. Mendengar itu, senyum di wajah Rafin memudar. Tentu saja dia jadi teringat dengan Belva, mantan istrinya itu. Tidak bisa dipungkiri, hari-hari yang telah berlalu selama masa tahanan, benaknya tidak henti memikirkan Belva. Entah karena rasa penyesalan, atau sesuatu kembali tumbuh dalam hatinya, Rafin masih tak bisa memberi nama atas perasaan itu. Betul, baru beberapa hari juga, acara opening butik Belva berlangsung. Usahanya semakin maju, juga terkenal. Hebat sekali dia, Givari menambahkan. Laila pun mengangguk setuju dan tersenyum. Mas Rizwan juga sekarang tinggal di Jogja. Dia kembali ke pondok, buat jadi tangan kanan abiku. Dia sekarang hebat juga loh, Mas. Dan, sebentar lagi juga dia mau nikah. Ujar Laila bersemangat. Rafin tampak gundah, ia tak bisa berkomentar. Karir Belva juga Rizwan memang tidak usah diragukan lagi. Namun, sering terbesit dalam hatinya, apakah wanita itu pernah memikirkannya setelah mereka bercerai? Rafin teringat, terakhir kali dia melihat Belva yaitu saat mereka baru bercerai di pengadilan. Belva tampak akrab sekali dengan Rizwan. Itu sempat membuat Rafin cukup patah hati. Hari yang sangat buruk untuknya. Gimana kabar Belva, Ayah? Rafin mengangkat wajah dan menatap sang ayah. Givari menarik napas dalam. Kemudian menatap serius putranya. Dia baik, sangat baik malah. Minggu depan, dia juga akan menikah lagi. Dek, Rafin menelan ludah. Dalam dadanya seperti ada desiran yang menyayat hati. Jelas sudah, tak mungkin wanita itu memikirkannya. Menikah, Belva akan menikah lagi. Rafin berucap lirih. Givari mengangguk. Ya, Rafin semakin tercekat. Dengan pria mana dia akan menikah? Rizwan. Mereka akan menikah pekan depan. Givari berucap santai. Kemudian sebagai bukti, Givari memperlihatkan beberapa foto undangan pernikahan Belva dan Rizwan beserta dokumentasi saat mereka tengah lamaran. Rafin melebarkan mata, antara sedih dan kagum saat melihat Belva kini semakin cantik dengan balutan gamis dan hijab yang menutup auratnya. Tersenyum bahagia ketika Susan menyematkan cincin lamaran. Apalagi ketika Givari menggeser foto undangan pernikahan yang bertuliskan nama Rizwan dan Belva bersanding di undangan itu. Rasanya seperti patah hati berkali-kali. Rasanya sakit sekali, sulit untuk dijelaskan. Namun, yang pasti Rafin seperti mati rasa saat itu juga. Ingin menangis tetapi air mata seperti kering. Hatinya bagaikan gurun yang tandus. Lidahnya keluh untuk berucap, tidak disangka. Mantan istrinya itu malah akan bersanding dengan pria lain. Terlebih pria itu adalah Rizwan, sepupu Rafin sendiri. Rizwan dan Belva akan menikah. Tapi, bagaimana bisa? Suara Rafin terdengar lemah dan pasrah. Givari tersenyum dan menjelaskan, mereka rupanya saling mencintai. Memang terbilang cukup cepat.
Karena Rizwan sendiri tidak ingin menunda-nunda niat baiknya. Pun Belva juga seperti itu. Dia sedang hijrah sekarang. Jadi dia merasa membutuhkan sosok pendamping yang tepat, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Ravin seperti kekurangan oksigen. Sungguh menyakitkan mendengar kenyataan pahit ini. Wanita yang dulu dia sia-siakan, kini akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Rasa sesal semakin merongrong hatinya. Tetapi apa gunanya lagi semua rasa itu? Baguslah. Mereka pantas untuk bersama. Hanya itu komentar dari Ravin. Meski di bibir tersenyum. Tetapi rona kekecewaan tak lagi bisa ia sembunyikan. Givari sendiri pun sudah mengerti bahwa Ravin pasti akan sangat terluka. Karena jauh sebelum ini, Givari paham kalau putranya tengah kembali memupuk rasa untuk Belva. Namun, semua sudah terlambat. Salah Ravin sendiri. Saat diberikan pilihan, malah memilih jalan yang akhirnya membuat dia sengsara. Laila menatap lamat pria di hadapannya. Gadis cantik itu sedari tadi tengah menganalisis ekspresi dan respon Ravin selama mendengar tentang Belva dan Rizwan. Tentu saja Laila mengerti, kalau pria itu tengah patah hati. Doakan mereka agar bahagia selalu ya. Andai kamu tidak di penjara, pasti kebahagiaan kita akan semakin lengkap. Baik-baiklah kamu di tempat ini, Ravin, agar hukumanmu segera berakhir. Givari memberikan semangat, entah itu semangat asli atau hanya sebagai sindirian halus. Tentu saja, aku akan mendoakan mereka, doaku menyertainya. Ravin tersenyum pahit. Waktu mereka tinggal 2 menit lagi. Givari langsung berdiri dan mendekap singkat putranya. Dia berpamitan kemudian meninggalkan ruangan itu. Sementara Laila masih berada di tempat itu dan menatap dalam pria di hadapannya. "Kenapa kamu belum pergi?" tanya Ravin dengan ekspresi datar. Tatapan Laila masih lurus, seolah dari mata saja sudah bisa menggambarkan suasana hati seseorang yang ditatapnya. "Kamu lihat apa, Lail?" Ravin bertanya lagi. "Lihat luka yang semakin menganga," kata Laila, membuat Ravin mengedipkan mata cepat dan menoleh pada tubuhnya sendiri. Mencari luka apa yang dimaksud gadis itu. Lukanya tidak terlihat, tapi begitu sakit dirasakan. Laila tersenyum tipis. Ravin pun langsung menatapnya, mengerti arah pembicaraan gadis itu. "Apaan sih kamu?" protes Ravin yang salah tingkah. Baginya gadis itu tidak tahu apa-apa. "Mau serapat apa kamu menyembunyikan perasaan sedih? Nyatanya matamu gak bisa berbohong, Mas. Aku tahu kamu sedang terluka karena mantan istrimu akan menikah dengan pria lain. Aku tahu itu sangat menyakitkan untukmu, kan?" Laila menyeringai kecil. Ravin menunduk lemah. Petugas lapas pun sudah memberitahu bahwa waktu pertemuan sudah habis. Ternyata, gadis kecil yang tengil saat ini sudah berubah jadi gadis yang sok tahu ya. Ravin terkekeh, berusaha terlihat tegar dan baik-baik saja. Laila tersenyum dan bersiap untuk beranjak. "Kamu harus tahu sesuatu, Mas. Seseorang yang peduli dengan kita, pasti akan mudah merasakan apapun yang kita rasakan. Jaga dirimu baik-baik, aku permisi." Gadis itu menangkupkan tangan, kemudian berbalik badan dan melangkah menuju pintu keluar. Ravin mendadak membisu, tubuhnya terpaku. Entah mengapa saat kepergian Laila, ia merasa ada sesuatu yang kembali kosong dalam hatinya. Rasa sakit dalam hati semakin menyeruak. Mungkin hari-hari yang akan mendatang akan dia dihabiskan untuk merenung. Keesokan harinya, Laila mulai menjalankan tugasnya. Dia saat ini menempati kantor dan ruangan milik Ravin. Hari ini Laila akan ada meeting besar dengan para staf juga investor besar. Membahas masalah pergantian posisi, juga proyek-proyek besar yang siap menanti. Givari pun hadir dalam rapat besar itu. Terkagum melihat betapa cerdas dan wibawanya seorang Laila dalam memaparkan materi serta rencana-rencana ke depannya dari perusahaan mereka. Dalam benak Givari, terbayang kembali masa-masa kecil dari gadis itu yang terkadang dihabiskan bersama putranya. Laila dan Ravin seperti adik dan kakak yang saling melengkapi satu sama lain. Givari memang tidak pernah tahu apa yang terjadi di antara keduanya. Tetapi yang dia ketahui hanyalah Ravin sangat menyayangi Laila pun sebaliknya. Setelah hampir 4 jam, rapat pun selesai. Para staf yang dulu hampir resign, kini kembali bekerja seperti semula. Mereka senang karena perusahaan tempat mereka bekerja dapat berjalan normal kembali. Beruntung banget sekarang ada Mbak Laila yang menggantikan Pak Ravin.
Dia sepertinya tipe atasan yang baik dan tegas. Cantik banget lagi, komentar salah satu staf. Givari sempat mendengar obrolan para staf yang tengah membicarakan atasan baru mereka. Bukan pembicaraan yang buruk, melainkan semua memuji Layla. Kecantikan, kecerdasan juga pesona yang dimilikinya. Bahkan, ada yang mengatakan, Layla itu perempuan yang seharusnya sejak dulu bersanding dengan Rafin. Givari hanya tersenyum tipis mendengarnya, tidak memusingkan komentar orang lain. Toh wajar saja itu terjadi. Setiap atasan pasti akan mendapatkan komentar baik atau buruk dari bawahannya. Layla kini sendirian di ruangan pribadinya. Dia duduk di kursi kerja yang biasa Rafin tempati. Dia membuka laci dan melihat sebuah bingkai foto kecil yang memperlihatkan potret Rafin dengan Alana kala itu. Maaf, ini sepertinya harus aku singkirkan. Demi kebaikanmu, Mas. Layla sudah mempersiapkan sebuah box berukuran sedang yang dikhususkan untuk membereskan barang-barang Rafin yang berpotensi akan mengingatkan pria itu akan masa lalunya. Tentu saja, itu pun atas perintah dan ide dari Givari. Tak hanya di kantor, di rumahnya pun Layla akan dibantu oleh Biola untuk membuang semua hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu Rafin. 2 bingkai foto sudah dia taruh di dalam box. Tak ada yang spesial lagi tentang masa lalu di ruangan itu. Mungkin Rafin menyimpan foto itu sebagai penyemangat harinya saja. Ketika di rumah pun, Layla dan Biola segera merapikan berbagai macam furnitur atau benda-benda yang berkaitan dengan masa lalu. Terutama dari kamar utama, beberapa pakaian, cindera mata, dan lain-lain hampir memenuhi box berukuran sedang itu. Kayaknya kalau cuma diambil barang-barangnya, akan sama aja. Mau sebanyak apapun, kalau tempatnya masih sama pasti bakal tetap mengingatkan. Layla duduk di sofa kamar itu. Sementara Biola pun mengangguk setuju. Terus, harus gimana dong, Mbak? Sementara permintaan dari Tuan Besar kan hanya ini saja. Layla tersenyum lebar dan memiliki sebuah ide yang cemerlang. Kita akan renovasi habis-habisan. Tiba waktunya hari pernikahan Belva dan Rizwan berlangsung. Pernikahan itu diselenggarakan di sebuah aula pondok pesantren. Belva memakai gaun pengantin rancangannya juga Maria. Gaun perdana mereka dengan tema Muslim Bride. Gaun putih yang cukup mewah dan elegan lengkap dengan hijabnya. Untaian melati terpasang cantik di bagian sisi kepala yang menjuntai hingga bagian pinggang. Di atas kepalanya pun tersemat mahkota berlian yang tak kalah memukau. Riasan natural kini menghiasi wajah cantik Belva, membuatnya bak seorang ratu. Seluruh keluarga dan kerabat pun sudah tampak rapi dengan kebaya seragam di gedung aula yang sudah didekorasi sedemikian rupa khas pernikahan. Bunga-bunga hidup terhias rapi di pelaminan juga meja akad. Ketika semua tamu dan saksi sudah hadir di tempat, penghulu juga mempelai sudah siap. Kini saatnya Rizwan mengucapkan akad nikah. Dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih dan mantap, hanya satu tarikan napas Rizwan sudah mengucapkan akad dengan sempurna. Alhamdulillah, ucapan syukur menggema di aula tersebut. Oma Tara tak henti menitikkan air mata menyaksikan cucunya kembali menikah. Tentunya ini pernikahan yang sesungguhnya. Belva mencium punggung tangan Rizwan dengan takjim yang kini sah menjadi suaminya. Kemudian Rizwan pun meletakkan satu tangan di atas kepala Belva yang kini sah menjadi istrinya. Membacakan doa dengan khusyuk dan lembut. Cincin nikah pun sudah tersemat sempurna. Alhamdulillah, nak. Selamat dan berbahagia selalu ya. Oma Tara tak henti mendekap Belva. Air matanya terus menetes. Terima kasih, Oma. Terima kasih sudah mengantar aku sampai ke titik ini. Belva pun terisak-isak, tangis yang penuh haru. Kemudian giliran Rizwan yang sungkem di hadapan Oma Tara. Terima kasih, nak Rizwan. Sudah menerima Belva dengan segala kekurangannya. Oma titip dia ya. Jaga cucu Oma baik-baik. Bahagiakan dia dan jangan disakiti. Oma mengusap kepala Rizwan. Ya, Oma, Rizwan akan sepenuh hati menjaga Belva seperti amanah Oma. Doakan kami agar selalu bahagia. Rizwan pun mencium punggung tangan Oma. Kemudian pengantin tersebut beralih pada Givari dan Susan, meminta doa dan restu dari pernikahan ini. Givari dan Susan pun menangis haru. Akhirnya, mereka merasa lega karena sudah mengantarkan Belva dan Rizwan untuk bisa bersatu. Dan hanya satu doa mereka, semoga Belva dan Rizwan adalah jodoh selamanya. Resepsi pun berlangsung.
Acara foto-foto keluarga juga kerabat memeriahkan acara pernikahan itu. Maria dan Cindy berjalan menuju pelaminan untuk mengucapkan selamat. Cindy mendekap erat sahabatnya, bahkan dia pun menangis haru melihat Belva akhirnya berada di titik ini. Aku gak tahu lagi mau bilang apa, Bel. Aku benar-benar bahagia lihat kamu sekarang. Akhirnya, setelah penantian panjang, pernikahan yang sesungguhnya bisa kamu rasakan, Bel. Cindy terisak-isak. Bagaimana dia tidak bahagia setelah menjadi saksi dari perjalanan Belva sejauh ini. Belva, tante ucapkan selamat ya. Semoga bahagia dan secepatnya diberikan momongan. Maria mendekap Belva dan dia pun terlihat sangat bahagia. Bagi Maria, pernikahan Belva telah menjadi tembok besar untuk menghentikan kegilaan putranya dalam mengejar cinta yang semu. Semua tampak berbahagia, kecuali seorang pria tampan yang baru saja tiba di gedung pernikahan itu dengan ekspresi yang sangat gelisah dan gusar sekali. Tigor tercengang dan benar-benar tidak menyangka. Saat yang menyakitkan kini benar-benar nyata. Tega kamu, Belva, tega kamu tertawa bahagia di sana bersama pria itu. Harusnya aku yang bersamamu di tempat itu. Tigor mengepalkan tangan hingga kuku jarinya memutih. Bibirnya mengatup rapat dengan mata yang memicing tajam. Sakitnya sungguh tak terhingga, melebihi rasa sakit karena diselingkuhi. Pria itu kemudian berbalik badan bergegas pergi sejauh mungkin. Di dalam sana, Cindy pun sempat menangkap keberadaan Tigor. Dia hendak mengejar, tetapi kalah cepat. Tigor lebih dulu melesat dengan mobilnya meninggalkan aula pernikahan.